berdoa terlebih dahulu. Mungkin kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi berdoa dulu, saudara, paling penting ya. Serahkan Tuhan, tolong. Dah wis, mana lagi ya, saudara ya. Nah, masalahnya banyak orang cuman omon-omon-omon, ya kan? Ya kan cuman omon-omon-omon-omon, janji ini, debatnya manis, makanya percuma nonton debat, saudara. Percuma kamu nonton debat, itu cuma hiburan saja. Mengapa? Karena di debat itu, coba Anda lihat semua presiden debat, mana sih yang dilakukan? Mana semua gubernur kalau debat ya, debat gubernur atau debat ini, semua janji-janji itu, semua propaganda Anda, semua janji-janji kampanye itu, semuanya hanya omon-omon, akhirnya wujudnya nanti kalau sudah kepilih, sorry ye, ya kan saudara? Jadi Anda jangan aduh ingin dengar debat di Indonesia itu Anda nggak usah dengerin dah, karena tidak mengikat secara hukum. Debat itu tidak mengikat secara hukum di dalam konstitusinya Indonesia, saudara. Sekalipun mengikat secara hukum, kamu nggak bisa apa-apa. Kalau dia sudah kepilih, ya akhirnya kemarin cuma omon-omon, wujudnya sorry ye, saudara ya. Beneran, saudara ya. Yang benar adalah selamatkan dirimu masing-masing. Iya kan, nah, makanya Departemen SDM itu sangat penting di perusahaan dan di yayasan ya, Departemen SDM. Selamatkan dirimu masing-masing. Thank you sayang. Wah, ini kopinya datang dari warung Bu Ana. Waduh, ya. Jadi Anda hanya bisa bilang apa? Omon-omon, sorry ye. Anda hanya bisa bilang begitu, saudara ya. Iya kan? Cuman apa sih makna? Nah, saudara, Anda harus tahu loh makna kenapa omon-omon, sorry ye, ini ada makna yang mendalam, saudara ya. Ada makna yang mendalam. Ya. Dan Anda perlu memahami omon-omon, sorry ye, saudara. Ya, kita bicara yang ringan-ringan hari ini, ya bukan untuk memilih pasangan, ya apapun debatnya, emang gua pikirin, percuma. Yang penting sekali-kali berdoa, ya. Mengerikan sekali, saudara ya, di dalam pemilu kali ini ya, saudara ya, mengerikan sekali. Tapi hari ini juga kita belajar sambil tanya jawab Alkitab, saudara ya. Kita untuk tanya jawab Alkitab dan untuk untuk tanya jawab Alkitab ya. Sebentar, kurang jelas suaranya ya. Untuk tanya jawab Alkitab sambil kita update pemahaman kita tentang firman Tuhan, saudara ya, karena itu penting ya. Nah, saudara, ada yang penting, saudara ya, dari apapun yang Anda dengar di luar sana, percaya saya, itu hanya rumor. Percaya saya, Anda harus dengar apa yang Tuhan mau katakan. Balik lagi, kalau nggak bisa dengar suara Tuhan, gimana Pak? Ya, pilihlah dengan hati yang tulus, saudara. Jangan karena Anda karena terima duit misalnya ya. Jangan, saudara ya. Jangan Anda memilih karena dikasih uang. Ya. Itulah maksud saya hati yang tulus, karena ukurannya susah hati yang tulus itu ya. Ukurannya sulit. Di dalam politik itu hati yang tulus itu ukurannya sulit. Tapi jangan yang karena uang, jangan pilih karena uang. Ya. Anda lihat mukanya, Anda kan tidak kenal kan, dan janjinya itu cuma omon-omon sorry ye. Anda lihat ya. Dan kalau kemarin sudah saya kasih arahan, Anda boleh pakai arahan saya, tapi Anda juga boleh langsung pelajari sendiri. Ya, saudara ya, jangan khawatir di komunitas ini bila Anda berbeda dengan saya. Ya, jangan khawatir, boleh. Di sini boleh berbeda. Ya, sayang ada hamba Tuhan yang terkenal sampai sekarang masih belum kontak saya ya, masih belum kapan kita mau ngomong-ngomong. Karena dia pro Ganjar banget ya, saudara ya. Sayang dia belum ngomong-ngomong sama saya. Saya ingin tahu apa yang dia pikirkan, sehingga akan membuka wawasan saya. Loh, saya tidak melarang orang berbeda saya tidak marah kalau orang beda saya. Setiap kali ada orang beda sama saya, asal orang itu waras dan memang A1 ya. Sekalipun saya tidak setuju dengan orang itu,
orang itu akan menambah wawasan saya, saudara. Semua perbedaan-perbedaan kita, ya, itu akan menambah wawasan kita, saudara. Ya, oke. Ya, shalom. Shalom, Robinut. Ya, saya dulu sempat salam kenal buat semuanya, khususnya buat Pendeta Joseph Paul Zhang ya. Saya nggak nyangka kalau ibu saya itu, saya anggap ibu, ternyata juga banyak belajar sama Pendeta Joseph Paul Zhang. Dulu sempat hampir tidak ada pendeta yang berani kontroversi, khususnya kepada pemerintahan. Ya, tapi ya yang saya lihat mungkin dulu ini aja, mungkin Habib Rizik yang kontroversi ya. Ternyata pendeta juga kontroversi. Tetapi yang saya saat ini alami adalah saya kontroversi itu pernah saya ceritakan juga kemarin di teman-teman ini. Saya sangat kontroversi dengan iman saya, dengan iman percaya saya. Ya, saya masih belum siap untuk menyampaikan, tetapi kadang saya percaya bahwa kontroversi itu hanya bentuk keinginan saya untuk lebih kuat untuk mengenal Tuhan, itu aja. Dan saya bilang sama Tante Marta, Tante, kalau dalam kontroversi saya mengenal Tuhan, kemudian saya mengenal Tuhan, maka saya pastikan saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Seperti itu. Makanya dari kehadiran Pendeta Paulus malam ini, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Sekali lagi, hidup hanya sekali. Tapi dari hidup sekali itu, kita punya mutu, kita punya integritas di dalam Tuhan. Ya kan? Sedikit saya cerita, kalau dilihat dari grafik saya, mulai sekolah minggu, mulai remaja, mulai menikah, saya benar-benar jadi anak Tuhan yang modalnya hanya iman dan percaya. Iman dan percaya cukup. Lama-kelamaan kadang saya mencari logika. Lama-kelamaan kadang saya mencari sebuah yang logika. Ketika saya dihadapkan dengan badai, kadang saya bertanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Kemudian saya tersesat di jalan agnostik. Bahwasanya agnostik itu kan tidak percaya agama. Agama hanya sejarah. Ya kan? Pembuktiannya hanya sejarah saja di agama. Setelah agnostis saya jadi ateis. Ya kan? Sebenarnya ateis, kemudian setelah saya ateis, ya hidup saya ternyata tambah merosot lagi. Kemudian saya mengalami kekalahan. Setelah saya mengalami kekalahan, saya tahu saya kalah, tapi saya mau kembali lagi ke masa percaya saya, yang hanya mudah percaya saja. Itu susah. Jadi memang firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya. Tapi kadang manusia pengen menjadi Tuhan mungkin ya, atau pengen menyerupai Tuhan, pengen tahu logikanya. Logis enggak sih? Bahkan saya pernah di dalam pendeta ketika menyampaikan Tuhan bersama-sama kita. Mana Tuhan? Tuhan mana? Ya kan? Mana Tuhan? Kadang-kadang itu. Makanya saya sharing pada Tante Marta, Tante tolong saya ya, saya mau jujur Tante ya. Saya masih mau balik yoga bisa, tapi nggak balik. Saya ini kalah. Kemudian saya belajar namanya PBS, pikiran bawah alam sadar, pikiran sadar bahwasanya kita adalah energi, yang menarik adalah kita sendiri, ya kan? Tapi tambah kabur, apa-apa yang kadang saya mau ya tambah kabur. Tapi namanya hidup adalah perjalanan. Ketika ada pencerahan mungkin dari Tante Marta yang saya anggap ibu, ya saya mencoba untuk mungkin saya diberkati dengan Pendeta Paulus Zhang, atau mungkin juga saya akan melakukan kontra
kontradiktif sama pendeta Wolchan. Hmm. Tapi yang saya tetap mau dalam hadiratnya, itu aja. Cuma saya masih belum bisa mengendalikan antara logika dengan hadirat Tuhan. Demikian Pak Wolchan, mudah-mudahan Luar ada biasa. petunjuk. Jujur sekali. Ya, Untung saya sudah tadi malam saya ngomong-ngomong dengan ini ya, mungkin tadi subuh ya, saya ngomong-ngomong dengan Ibu Marta. Jadi saya paham ya tadi yang diucapkan semua totally. Terima kasih ya, luar biasa, luar biasa. Jadi begini, mengapa orang jadi agnostik, saudara? Karena di dalam alam bawah sadarnya dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari hidupnya. Tapi dia tidak percaya dengan perkataan semua ajaran para pemimpin atau ulama atau pendeta atau ustadz tentang ini tentang itu. Karena dia melihat kok kayaknya nggak pas yang diajarkan ya. Sehingga kemudian mereka menolak. Jadilah itu agnostik. Ya, di abad pertama, di zaman kekristenan muncul, itu di abad di mana filosofi itu begitu dahsyat. Ya, dari mulai Plato, Aristoteles, ya, Socrates. Terus yang paling saat itu yang lagi hebat itu di zamannya rasul-rasul itu adalah Stoa dan Epikurean, ya saudara ya. Itu mereka pemikir-pemikir yang luar biasa, saudara ya. Anda tidak bisa pungkiri, ya, bahkan Maimonides pun rabi Yahudi yang terkenal itu terpengaruh dengan pemikiran Aristoteles, saudara. Sehingga dia mengikuti, dia belajar Tanakh, belajar Taurat, belajar Talmud, ya, tetapi penafsiran dia dipengaruhi oleh Aristoteles, sehingga dia tidak percaya mistisisme di dalam Alkitab. Mujizat-mujizat itu adalah metafora. Tuhan datang sebagai manusia itu hanya metafora. Itu rabi terkenal Maimonides, dan itu mempengaruhi sebagian besar ya Yudaisme hari ini, saudara ya. Itu beneran ya, yang namanya Rambam atau Maimonides itu ya, abad ke-12. Saudara, hari ini kemudian mereka tercipta lalu gnostik, banyak jalan menuju Roma, ya kan? Banyak jalan menuju Roma, artinya semua Tuhan itu sama saja, agama sama saja. Yang penting orangnya, ya kan? Nah, semua agama itu sama saja baiknya. Semua agama itu baik, yang penting itu orangnya. Makanya di abad pertama, para rasul itu perang melawan sinkretisme, gnosticism, saudara ya. Gno ya, dari kata genau, tahu ya, dari kata gnostik ya, dari kata ginosko, tahu. Pokoknya semua orang sok tahu, saudara. Itu pengetahuannya itu, pokoknya orang sok tahu lah. Saya merumuskannya begitu ya, orang merumuskan yang lain. Tapi ini pokoknya semua orang sok tahu, ini semua agama sama aja, nanti ujungnya juga sama. Tapi kalau Amsal bilang apa, banyak jalan yang dikira baik ujungnya membawa maut. Jadi itu salah ya, gnostik itu enggak ada. Lalu mereka menganggap bahwa itu monoteisme itu menjadi populer ya, saudara ya. Monoteisme itu dipopulerkan ya oleh kekristenan ya. Padahal orang Yahudinya bukan monoteisme, saudara. Lalu monoteisme karena mereka supaya yang lain itu bohong semua, tidak ada semua, yang ada cuma Kristen. Lalu Islam mengikuti jejak monoteisme ya. Islam itu juga bahkan melakukan dengan kekerasan ya. Lalu di zaman itu mulailah ya orang-orang pro kontra ya, saudara ya. Pro kontra, oh enggak sama, agama itu beda-beda. Makanya saling bunuh mereka. Dan enggak Kristen, enggak Islam ya, dan semua agama. Buddha pun pernah terlibat di dalam kekerasan. Hindu juga sama, saudara. Semua agama pernah terlibat di dalam kekerasan. Bedanya Islam itu yang paling lama, yang bertobatnya paling lama sampai sekarang belum tobat. Tapi semua agama pernah terlibat dalam kekerasan. Kristen 300 tahun ya. Kristen itu 300 tahun ya hidup dalam kekerasan, bunuh ya. Pernah ya 300 tahun. Hindu, Buddha juga sama ya. Kalau enggak ada cerita Mahabharata, saudara. Kalau enggak ada cerita Mahabharata, perang demi agama, demi kehormatan, ya kan? Buddha juga sama ya, para biksu Buddha itu yang angkat senjata ya, lawan kekaisaran Cina yang kejam, ya kan? Sama, saudara. Ya, bahkan dulu mereka perang dengan agama Tao, Buddha itu di Cina. Sama mawon, saudara. Nah, bedanya mereka hanya sebentar, lalu mereka bertobat. Islam dari lahirnya Islam sampai hari ini nggak tobat.
Bedanya itu, saudara ya. Karena kekerasan itu ditulis di dalam kitab sucinya, diajarkan dan dianjurkan di dalam kitab sucinya, dan mereka menyebut kata jihad itu sebagai sesuatu yang mulia. Membunuh orang itu atas nama agama sesuatu yang mulia, beda dengan agama lain, ya kan? Lebih baik saya yang mati daripada orang yang mati, kan? Kan beda kata kan begitu kan? Nah, terus yang bikin tobat agama-agama ini apa, saudara? Kebangkitan teolog-teolog liberal, artinya membuat goncang cara berpikirnya Pak Rubin Hotadi. Inilah teolog-teolog liberal, digoncang semua, saudara, dipertanyakan kembali. Dipertanyakan kembali, emang Tuhan ada? Emang nih semua orang, saya ngalami ya masa-masa muda saya ya. Semua Tuhan ngaku benar, saya aja nggak pernah ketemu Tuhan. Semua agama ngaku Tuhannya yang paling benar, jalannya yang benar, agama yang paling benar. Saya belum masuk ke buah, saya belum masuk ke pengajaran. Saya cuman di kulit di Pancasila diajarkan ya bahwa semua agama baik dan semua agama mengajarkan kebaikan. Tuhannya sama, tapi caranya beda. Sinkritisme, Pancasila itu adalah sebuah sinkritisme loh, saudara ya. Anda mau jujur mau enggak, Pancasila sebuah sinkritisme, produk sinkritisme. Nah pertanyaannya, saudara ya, apakah semua agama sama? Enggak, beda. Semua agama itu berbeda. Ya, hanya Allah tolol, hanya Allah bodoh yang menurunkan agama yang berbeda, menurunkan kitab yang berbeda, ya supaya umatnya jadi salah paham satu sama lain. Mendingan kan nggak usah ada agama kan. Nyatanya Eropa menjadi sekuler, jadi lebih maju loh daripada negara-negara yang beragama. Lalu orang beragama dengan bodohnya bilang, saya enggak butuh saya kaya raya di bumi, yang penting saya masuk surga. Emang kamu pernah ke surga? Kan pertanyaan gitu kan, nabimu aja enggak pernah ke surga. Ya kan, nabimu saja enggak pernah ke surga kok. Ya kan? Dari Kuan Im sampai Buddha, siapa lagi, saudara? Ya kan? Nabi Musa tidak pernah ke surga. Mereka hanya menceritakan ada dewa ini, ada dewa itu, yang ceritanya benar apa enggak kita tidak tahu, saudara. Hanya Yesus yang pernah ke surga, yang dia mengajarkan. Itu pun katanya kan, katanya Yesus, ya kan. Kan orang boleh ngaku-ngaku saja, sama saja dengan Muhammad. Katanya Muhammad, katanya. Apa Muhammad pernah ke surga? Kemarin sudah kita jelaskan, ternyata Isra Miraj adalah mimpi. Nggak mungkin itu kenyataan, itu cuma mimpi. Ya. Karena Masjidil Al-Aqsa belum ada. Zamannya Muhammad belum ada Masjid, baru 100 tahun kemudian baru ada Masjidil Al-Aqsa. Jadi kan cuma mimpi kan, terbukti kan. Artinya kan kita hanya dengarkan dongengnya Muhammad, dongengnya Yesus, dongengnya Muhammad, dongengnya Rasul Paulus, dongengnya sampai itu yang Mahabharata itu yang nulis saya lupa namanya. Ya, dongengnya Siddhartha Gautama, ya, dan dongeng-dongeng para orang-orang, dongengnya si Konfuse. Kita hanya mendengar dongeng-dongeng, Konfus saja tidak pernah masuk surga, saudara. Dia aja lari terbirit-birit ketakutan ketika mau dibunuh sama raja. Semuanya kan katanya. Nah, disitulah munculnya agnostik dari ginosko jadi aginosko. Apa ya, saya percaya Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang diajarkan oleh orang-orang, tapi saya nggak tahu, pokoknya saya percaya ada sesuatu yang besar. Nah, saya juga mengalami itu, proses itu, dan sehingga saya menjadi agnostik, saudara. Tetapi di dalam proses agnostik itu, saya mendapat satu pencerahan. Ya, ternyata di Alkitab sudah dirumuskan, ya, merumuskan Allah di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah adalah roh, ya, Allah adalah roh. Tapi itu dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah adalah roh, ya. Kemudian dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah adalah roh dan Allah adalah kasih, berarti Allah adalah kasih. Berarti roh itulah kasih. Anda kan nggak bisa ngelihat kasih kan? Itu kan roh. Jadi, saya nanya sama orang Belanda, ini dulu pernah saya ajarkan, saudara ya, dulu sekali ya, tahun lalu ya. Kalau kamu ya tidak percaya adanya kasih itu, tidak percaya adanya Allah, tapi kamu hidupmu penuh dengan kasih, kamu bisa mengampuni, melepaskan pengampunan, itulah Allah.
Proses pengampunan itulah adanya Allah, itulah adanya kasih. Jadi kalau kamu tidak percaya Allah, tapi kamu percaya dengan sang cinta, adanya cinta, bukan nafsu ya, bukan sars, bukan lust, bukan lust, tetapi cinta agape yang tanpa pamrih, maka kamu percaya Allah. Seharusnya orang agnostik itu dibawanya ke sana, saudara. Maksudnya kalau Anda lagi penginjilan kepada orang-orang yang terlalu pintar ya, Anda dibawanya ke sana, karena tidak mungkin cinta itu bohong. Tidak mungkin ada orang tidak percaya cinta. Walaupun ada saudara. Oh, saya tidak percaya cinta. Saya percaya dengan kekuatan saya sendiri, bahwa setiap orang berhak melakukan caranya sendiri untuk dia berhasil. Oh iya, semua orang saudara, firman Tuhan pun sudah ngomong bahwa apapun yang diinginkan di rancangan manusia, Kejadian 11 ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bisa, Anda mau bikin manusia pun bisa saudara hari ini. Dan saya merasa bahwa orang cloning manusia itu tidak masalah. Tetapi motif cloning itulah yang masalah. Apa motifmu cloning? Apa motifmu? Jangankan bikin manusia saudara, manusia bikin Allah aja bisa. Antikristus itu kan adalah manusia menciptakan Allah saudara. Ya, patung yang bisa bicara. Ya kan, patung yang bisa bicara itu kan artificial intelligence Allah. Itu nanti Anda akan menemukan itu di akhir zaman. Sekarang ini sudah keluar semua tanda-tandanya antikristus itu, ya patung yang bisa bicara itu kan artificial intelligence, saudara. Ya kan? Akhirnya semua orang akan dibawa ke sana. Lalu apakah Allah? Kalau di situnya adanya kebencian, maka nggak ada Allah di situ. Makanya saya mengkritik orang debat oneness trinitas itu ya, yang akhirnya misu-misu, nggak ada buahnya. Lalu mereka berapologi, oh buah itu nggak bisa dilihat sekarang, nantilah, inilah, itulah. Buah itu ya, kalau kamu berbuah, orang nggak bisa dibohongi, saudara. Ya, buah itu kamu nggak bisa bohongi. Ya, kalau buahmu ingin bunuhin orang, ya, orang juga tahu kok. Kalau buahmu ingin kasih makan orang juga tahu kok. Makanya apapun agamamu, ya, saya selalu ajarkan apa? Kalau kamu punya cinta di dalam hatimu, kamu punya Allah di hatimu. Masalah cinta yang mana? Cinta yang mana yang kamu punya? Cintanya Muhammad, cintanya Yesus, cintanya Sang Buddha? Ada grade-nya loh. Cintanya Muhammad ya cintanya Aisyah. Ya kan? Maaf saudara. Cintanya bocil, anak menantu pun dikawinin. Ya kan? Setiap kali dia bikin salah, keluar ayat, itu cinta. Sehingga dia nggak pernah salah. Ya setiap kali bikin salah, keluar ayat. 60 perang. Ya, semuanya adalah attack, offensive, saudara. Itulah cintanya Muhammad yang diajarkan, yang Anda teladani. Makanya kan Anda selalu bilang, oh tapi Muhammad ini welas asih lah, nolongin ini. Iya, yang ditolong berapa, yang dibunuh berapa? Itu ya pertanyaannya kan. Adakah Islam diajarkan dengan damai? Enggak ada. Bahkan masuk Indonesia aja bukan dengan damai. Islamnya masuk dengan damai, tapi untuk berkuasa di Indonesia dengan perang. Ya, anak bunuh rajanya sendiri, ya, si Raden Patah bunuh bapaknya sendiri, Brawijaya, dengan bangga lagi. Saya sudah membunuh musuh Allah yang adalah bapaknya sendiri yang berjasa besar bagi Raden Wijaya, bagi Raden Patah ini, saudara ya. Dimanapun perang tuh, kelihatan bagaimana? Kalau kamu cintanya berdasarkan ajarannya gereja, sama kamu bunuh-bunuhan, saudara. Gereja pun bunuh-bunuhan. Karena gereja ngajari Anda untuk benci sama orang Yahudi. Ya kan, kemarin sudah kita belajar abad keempat. Gereja ngajari Anda benci sama orang Yahudi. Bahkan Martin Luther dengan keras sekali ya, bakar itu sinagognya, kata Martin Luther. Itu yang dikagumi oleh orang Protestan. Bakar itu sinagognya orang Yahudi. Kejam sekali, kurang ajar sekali nih Martin Luther, saudara. Apakah dia punya cinta kalau begitu, saudara? Apakah Yesus ngajarin begitu? Enggak, gereja ngajari begitu. Yesus enggak, saudara. Sang Buddha, dia pernah ada cerita, ada burung gagak nangkap burung emprit, mau dibunuh, burung empritnya mau dimakan. Di situ ada burung empritnya lari ke Sang Buddha itu ya. Terus sang gagaknya ngamuk ya, ayo kasihkan ke sini. Nah, akhirnya Sang Buddha bilang, aku gantiin dia saja.
Oke, terus dagingnya Buddha dimakanin sama burung gagak, saudara ya. Oh, itu cinta, saudara. Itu cerita yang hebat itu, saudara. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Sang Buddha pernah mati bagi umatnya? Enggak. Hanya Yesus yang mati bagi umatnya untuk menggantikan umatnya, saudara. Jadi kita belajar dari cinta yang punya ada standarnya. Anda mau belajar dari standar cinta yang mana? Kalau Anda seorang agnostik, kalau kita menginjili agnostik, ajari dia tentang cinta, saudara. Kedua, setelah ajari tentang cinta, cintanya siapa? Tanyain. Yang kamu punya cintanya siapa? Oh, saya punya cintanya seorang, misalnya siapa? Santa Martinus. Saya mau cintanya tentang siapa lagi? Mother Teresa. Tetapi tidak pernah ada cinta seperti cintanya Yesus. Daripada kita belajar itu kan kita belajar dari Yesus. Makanya cinta itu harus ada brandnya, ada mereknya. Cintanya Yesus. Makanya disebut dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, nama di atas segala nama. Itu brandednya. Makanya kita belajar standar cintanya kita. Itu Pak Ruben. Jadi kalau Anda sedang bingung, masalahnya kan terus kenapa hidup saya sudah percaya Tuhan, tetapi hidup saya ada hal yang buruk terjadi dalam hidup saya. Lah pertanyaannya, setiap orang itu punya salibnya sendiri-sendiri kan? Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Dan salib itu bukan untuk diratapi. Salib itu untuk dijalani supaya kamu mendapat mahkotanya dari salib itu. Harus salib itu salib itu adalah supaya kita punya mahkota. Dengan salib itu ya dikatakan bahwa penderitaanmu itu, penderitaan badani itu yang akan membuat kamu tidak berdosa lagi. Bukan menghapus dosa ya, tapi tidak berdosa lagi. Karena dengan penderitaan badani itu kata 1 Petrus dan kata Yakobus katakan di dalam pencobaan itu kita bertekun, kita mencari Tuhan dan kita dalam pencarian pada Tuhan kita penuh kepasrahan, disitulah iman kita disempurnakan. Kemudian kita melihat ada kebaikan di salib itu. Ada banyak sekali kebaikan di waktu kita disalib. Jadi salib itu nggak buruk, ya. Bahkan kekayaan dan kemakmuran itu yang membawa kita ke neraka. Wah, ini teologi penderitaan ya. Salib itu membawamu ke surga. Kekayaan dan kemakmuran hidupmu, kenikmatan hidupmu membawa kamu ke neraka. Sehingga kalau kamu kaya, hidupmu senang, hidupmu makmur, dan kamu tidak punya salib, kamu pasti masuk neraka, tak jamin. Semua orang yang dari kecil tidak pernah susah, tidak pernah disalib, tidak pernah ada penderitaan dalam hidupnya, kaya raya segala macam, masuk neraka saudara hidupnya. Dia makin sulit untuk terima Yesus, untuk menerima cinta itu. Hidupnya kan selfish. Tapi semua orang yang hidupnya disalib terus sudah merasakan kenikmatan berkat surgawi, jangan-jangan dia sudah di neraka. Sudah di neraka disalib terus nggak pernah, ini berarti kan wah jangan-jangan kamu lagi dikutuk ini, terus hidupnya sial. Tetapi yang benar ketika ada berkat, ada salib, ada berkat, ada salib, kamu dilatih. Begitu kamu senang, aduh senang, nikmati. Sebentar ada salib. Nah, disalib lagi, nikmati salib itu, cari Tuhan lagi, lalu kita diberkati lagi, disalib lagi, diberkati. Maka karakter kita makin baik, hidup kita makin baik, jiwa kita makin murni, di tengah berkat itu kita diselamatkan. Apapun yang kamu hadapi, Pak Ruben, saya sudah dengar ceritanya dari Bu Mata, itu adalah salibmu, nikmati, dan responnya kudu benar. Kenapa itu lama sekali? Karena responmu salah selama ini. Dengan salib yang kamu sedang hadapi ini, responmu salah. Kalau responmu benar, salib itu cepat selesai. Ganti salibnya yang lain. Sama terus salibnya ini puluhan tahun, ada yang salah. Responmu salah. Ayo responlah yang benar. Saudara kalau sampai disalib lebih dari 4 tahun, saudara ya, kan saya bilang 4 tahun. Padang gurun itu 4 tahun, saudara, 40 tahun. Angka 4 itu keramat ya. Angka 4 di dalam tradisi Yahudi itu keramat, saudara. Kalau kamu lewat dari 4 tahun di padang gurun, belum lolos juga, ada yang salah. Apalagi sampai 12 tahun, sampai 20 tahun, apalagi 40 tahun. Responmu salah, saudara. Harus beresin responnya. Responmu pasti salah, tak jamin responmu salah. Saya 4 tahun, saya tahu itu ada yang salah. Kemudian saya bertobat.
Begitu respon saya benar, salib itu tiba-tiba jadi mahkota semua, jadi kemuliaan, jadi awan kemuliaan melingkupi saya. Sampai saya hari ini, yang Anda lihat saya sekarang inilah. Moga-moga bisa menjawab Pak Ruben. Kalau teman-teman yang lain, pokoknya apapun penderitaanmu, apapun salibmu hari ini, responmu benar. Kalau responmu salah, saudara, ada orang yang sakit, saudara ya, tiap hari misui saya, saudara ya. Ada orang sakit misui saya. Saya tanya sama istri saya, kalau nggak salah orang ini sakit baru-baru kemarin ya. Iya, saya bilang dia karena dia misuin saya, maka dia sakit. Oh, berani ngomong sombong sekali Pak Jumawa. Oh enggak, Tuhan bilang begitu. Tuhan kasih, iya saya tahu. Tadinya saya nggak ngerti, tapi setelah saya ngeliat, oh iya, kamu itu ngalami begitu penderitaan karena kamu tiap hari misui saya. Sekarang bertobat, responmu, berhentilah misui saya, nanti kamu sembuh, saya bilang. Serius ya, berhentilah misu. Maksudnya bukan saya subjeknya adalah saya, bukan. Tapi yang saya maksud, kamu kalau yang sakit tiap hari misu-misu, berhentilah misu-misu, nanti kamu sembuh. Ya, ada ya tiap hari misui saya nggak berhenti, saudara, pagi siang malam ya. Dia sakit ya, saya bilang berhentilah misui saya, nanti kamu sembuh. Tadinya saya mikir kenapa orang ini cuma begini saja nggak bisa ini ya. Misu di kelas pun dia ngelabrak saya, misui saya, saudara ya. Dari situlah saudara saya ngerti. Oh, oke. Terus saya nanya, ini kalau salah kamu bilang ini baru sakit kemarin. Nah, iya, oh pantesan. Karena hatinya penuh dengan kemarahan, maka tiba-tiba dia jadi sakit, saudara. Dia mau jajal saya. Ya sakit lah. Jajal, saya lagi peperangan rohani. Kamu jajal melagrang saya. Habis kamu, saudara. Kan saya sudah bilang, saya lagi perang rohani, saudara. Siapa yang di Indonesia, pendeta yang berani melawan pemerintah seperti saya, saudara? Belum ada, saudara. Tadi kan Pak Ruben bilang kontroversial saya. Karena semua pendeta pasti identik nurut sama pemerintah, inggi, dipersekusi pun nggih. Saya satu-satunya yang lawan ketika dipersekusi. Karena Tuhan Yesus ngajari kita, ya, tampar pipimu berikan yang lain. Artinya bukan kita kasihin. Yesus saja waktu ditampar bilang apa? Kenapa kamu tampar aku? Paulus waktu ditampar bilangnya apa? Kenapa kamu tampar aku? Artinya kita selama ini salah mengartikan soal ditampar ini. Waktu Yesus bilang, karena di dalam tradisi Yahudi, itu ditulis di dalam Ratapan 3 ayat 30, berikanlah pipimu kepada yang menamparmu. Itu maksudnya adalah, ya, bahwa kamu harus tangguh, nggak boleh cengeng di dalam penderitaan. Nah, selanjutnya kamu harus mengasihi, karena konteksnya kan ada konteks mengasihi. Di dalam ketabahan ketangguhanmu itu, kamu harus mengampuni, berikan pengampunan. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kamu nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah, ya. Dan kamu boleh melawan, tapi melawan dengan cinta. Itu seperti Mahatma Gandhi itu melawan dengan cinta, perjuangan tanpa pertumpahan darah. Seperti Yohanes, ya, di Pulau Patmos, dia kirim surat pada 7 jemaat untuk perang melawan orang Romawi, tetapi bukan angkat senjata, tapi dengan apa? Dengan gerakan moral. Itu hebat sekali gerakan moral 7 jemaat itu ya. Itu kan tepat di jantungnya Roma. Di jantung Kekaisaran Roma di Bizantin itu gerakan moral itu 7 jemaat itu kan di Asia Kecil yang di jantungnya Konstantinopel itu kan, yang mengitari Konstantinopel. Begitu gerakan moral itu terjadi, maka lebih dari separuh dunia jadi Kristen. Menang mereka tanpa menumpahkan darah. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Begitu ya Pak Ruben, moga-moga jawaban yang panjang ini, karena ini pengajaran turun-temurun banyak ya, ini pengajaran beberapa sesi jadi satu. Begitu Pak Ruben, semoga bisa cukup. Ya Pak, pertanyaan saya, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, apakah murid-murid Yohanes pada balik ke Tuhan Yesus, Pak? Pada semuanya mengikut Tuhan Yesus, nggak mau ikut Yohanes lagi, karena di Alkitab kurang begitu jelas, Pak. Waktu muridnya Yohanes, ya kan Yohanes kan punya murid dibaptis. Ya, bukan. Tuhan Yesus kan dibaptis oleh Yohanes. Ya. Kan mereka kan lihat juga, Pak. Murid-muridnya itu, ya. Murid Yohanes lihat, semua lihat.
Nah, setelah itu apakah murid-murid Yohanes itu mengikuti Tuhan Yesus, jadi meninggalkan Yohanes? Ya, Gitu. sebagian murid-murid Yohanes ikut Yesus. Lalu orang-orang nanya, itu Yesus banyak membaptis. Nah, lalu Yohanesnya bilang, biarlah dia makin bertambah, aku makin berkurang. Karena beberapa muridnya Yohanes, seperti murid-muridnya Yesus itu kan sebagian murid-muridnya Yohanes itu, Nathanael segala macam itu kan, itu kan yang baptis Yohanes, lalu dibawa sama Yesus. Itu beneran ya, jadi kayak orang misalnya dibaptisnya di GKI, lalu digondol sama Betani, itu kan sudah biasa itu. Jadi nggak setia dong ya? Hah? Nggak setia? Bukan Pak, itu bukan masalah setia Pak. Karena Yohanesnya yang nyuruh Pak. Nah, Lihatlah anak domba Allah, ya kan? Nanti aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang membaptismu dengan api, dengan Roh Kudus. Membawa tali kasutnya pun aku tidak layak. Apalagi kemudian Yohanesnya ditangkap kan. Lalu orang-orang pada bingung, lari semua. Ada yang ke Efesus, ada yang ke Filipi, ada yang langsung ke komunitasnya Yesus, ya kan? Itu jadi begitu. Oke. Jadi sebagian besar ikut dalam komunitasnya Yesus akhirnya, rombongan itu ya. Ya. Itu bukan nggak setia Pak. Jadi nggak masalah saudara ya. Makanya kan dikatakan aku menabur, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan.